Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat. Bertemu lagi di Rosita Rusli Channel. Hari ini kita belajar tentang persilangan di hibrid. Dimaksud dengan persilangan di hibrid? Persilangan di hibrid adalah persilangan dua sifat beda. Biasanya menggunakan dua jenis huruf. Karakteristik persilangan di hibrid yang pertama, persilangan dengan dua sifat beda. Sifat yang kuat disebut sifat dominan. Yang ketiga, sifat yang lemah disebut sifat resesif. Baik, kita langsung pada contoh soal ya. Di dalam soal ini kita dapatkan kelinci berbulu kasar tebal, H kecil, T besar, disilangkan dengan kelinci berbulu halus tipis, H besar, T kecil, menghasilkan F1 kelinci berbulu halus tebal. Bila F1 disilangkan dengan H besar, T kecil, tentukan genotip dan fenotip dari F2. Di sini parentalnya sudah ditentukan, lalu F1-nya juga bisa kita ketahui. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah genotip dan fenotip pada keturunan kedua. Kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode pohon. Di dalam sebuah pohon ada batang dan cabang, bukan? Maka di sini metode pohon ini kita gunakan gamet dijadikan sebagai batang, dan gamet yang berikutnya yang lain kita jadikan sebagai cabang. Biasanya batang ini ditulis satu kali saja, lalu cabang ditulis berulang berdasarkan berapa jumlah batang pada gamet yang dihasilkan. Langsung saja ya. Pada parental pertama, kita ketahui di soal bahwa terdapat kelinci berbulu kasar tebal disilangkan dengan kelinci berbulu halus tipis. Genotipnya adalah H kecil, T besar, dan H besar, T kecil. Kita harus paham bahwa dengan soal seperti ini, H besar itu adalah berbulu halus, H kecil adalah berbulu kasar. T besar adalah tebal, T kecil adalah tipis. Artinya, selama dalam individu itu ada H besar dan T besar, maka H besar dan T besar ini akan menutupi H kecil dan T kecil. Fenotip yang akan dihasilkan ketika ada H besar, maka dia berbulu halus, dan fenotip yang dihasilkan ketika ada T besar, maka dia tebal. Kemudian kita mencari gamet untuk parental ini. Mencari gamet, kuncinya adalah menyilangkan atau silang pelangi pada satu individu yang sama. Silang pelangi kita mulai untuk individu kelinci berbulu kasar tebal. Kita akan mendapatkan gamet H kecil T besar, H kecil T besar, H kecil T besar, H kecil T besar. Artinya kita mendapatkan 4 gamet H kecil T besar. Untuk gamet kelinci berbulu halus tipis, kita dapatkan 1 H besar T kecil, berikutnya H besar T kecil, H besar T kecil, H besar T kecil. Kita dapatkan juga 4 H besar T kecil. Artinya, kita mendapatkan 1 gamet untuk kelinci berbulu kasar tebal dan 1 jenis gamet untuk kelinci berbulu halus tipis. Jika kita sudah mendapatkan gamet, maka metode pohon ini kita bisa terapkan di soal ini. Gamet yang pertama kita dapatkan yaitu 4 H besar, 4 H kecil T besar, itu dijadikan sebagai batang dan ditulis satu kali saja. Dan 4 H besar T kecil kita jadikan cabang, dan ini ditulis berulang berdasarkan jumlah gamet batangnya. Karena kebetulan gamet batang yang kita dapatkan untuk parental pertama ini cuma 1, maka cabangnya juga cuma 1 yang ditulis.
Jika seperti ini, F1 bisa kita ketahui dengan menggabungkan huruf-huruf pada gamet dan angkanya kita kalikan. 4 kali 4, 16, H besar H kecil, T besar T kecil, maka fenotip yang dihasilkan adalah berbulu halus tebal. Kita sudah mendapatkan F1 bukan? Di soal kita akan lanjut karena di soalnya meminta untuk mengetahui keturunan kedua atau F2. Maka parental kedua di soalnya F1 akan disilangkan dengan genotif H besar, T besar, T kecil. F1 yang kita dapatkan adalah H besar, H kecil, T besar, T kecil disilangkan dengan H besar, T besar, T kecil yang tadi ada di soal ya. Gamet, mencari gamet pada parental kedua sama ketika kita mencari gamet pada parental pertama, yaitu kita silang pelangi saja untuk satu individu. Seperti ini, dan ini. Di sebelahnya juga kita akan mendapatkan gamet H besar, T besar, H besar, T kecil. Gamet yang kita dapatkan adalah 4 jenis untuk individu H besar, H kecil, T besar, T kecil, dan 2 gamet untuk individu H besar, T besar, T kecil. Artinya, gamet yang pertama kita dapatkan menjadi batang, lalu gamet yang kedua yang kita dapatkan menjadi cabang. Ingat, batang ditulis semuanya ya. Kalau batangnya ada 4, kita tulis 4 batang, dan cabang 2, dan kita letakkan pada masing-masing batang yang kita dapatkan tadi. Seperti ini yang kita hasilkan. Jadi 4 batang tadi kita tulis bersusun ke bawah, lalu setiap cabangnya kita letakkan pada masing-masing batang. Nah, hasilnya kita sudah bisa dapatkan. Genotip yang kita dapatkan sudah ada, dan fenotip dari simbol yang ada pada genotip juga kita bisa baca, dan dengan melihat simbol atau keterangan yang pertama tadi. Maka kita akan mendapatkan fenotip F2 yaitu 12 berbulu halus tebal banding 4 berbulu halus tipis. Nah, selesai tentang persilangan metode pohon. Baik, ke metode yang kedua yaitu metode apakah sama hasilnya? Kita lihat ya. Metode papan catur. Nama metode ini menggunakan nama papan catur. Artinya ada kolom-kolom yang kita buat sesuai dengan yang kita lihat pada papan catur sesungguhnya. Baik, dengan soal yang sama, parentalnya adalah kelinci berbulu kasar tebal disilangkan kelinci berbulu halus tipis. Genotipnya adalah H kecil, T besar, silang H besar, T kecil. Mencari gamet untuk parental 1 dan parental kedua di papan catur sama dengan metode pohon ya. Kita silang pelangi saja. Maka kita akan mendapatkan 4 H kecil, T besar, dan kita akan mendapatkan 4 H besar, T kecil. Nah, disinilah papan catur kita buat untuk mengetahui F1 atau keturunan pertama. Karena gamet yang kita dapatkan adalah 1 dan 1, 1 gamet untuk kelinci berbulu kasar tebal dan 1 gamet untuk kelinci berbulu halus tipis, artinya kita membuat 1 kolom ke arah kanan dan 1 kolom ke arah bawah, seperti ini. Kita akan mendapatkan 8 H besar, H kecil, T besar, T kecil. Inilah keturunan pertamanya. Adalah berbulu halus
dan tebal. Lanjut kepada parental kedua, F1 disilangkan dengan H besar, T besar, T kecil. Maka gametnya kita akan tentukan dengan cara silang pelangi. Maka gamet yang kita dapatkan adalah 4 jenis gamet untuk individu H besar, H kecil, T besar, T kecil, dan 2 jenis gamet untuk individu H besar, T besar, T kecil. Artinya 4 gamet yang kita dapatkan pertama kali itu menjadi, atau kita buatkan 4 kolom ke arah kanan, lalu 2 gamet yang kita dapatkan di individu yang kedua, kita buatkan kolom ke arah bawah 2 kolom. Seperti ini. Ya, caranya sama dengan cara tadi kita mengetahui F1. Tinggal kita satukan hurufnya dan kita silangkan angkanya. Ingat, huruf kita dahulukan yang dominan dan ditulis sejenis. Jika H besar dengan H besar, T besar, T besar. Nah, yang dicetak warna hitam itu fenotipnya memiliki fenotip yang sama, yaitu hitam berbulu halus dan tebal. Dan yang bercetak warna merah itu adalah berbulu halus tipis. Artinya kita akan mendapatkan fenotip F2, yaitu 12 berbulu halus tebal dan 4 berbulu halus tipis. Jawabannya sama dengan kita menggunakan metode pohon yang pertama tadi kita gunakan. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana? Sudah mengerti? Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Semoga persilangan ini bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.